Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Bagaimana kabarnya untuk kelas 10? Bapak berharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk materi kita, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10, baik jenjang SMA maupun SMK. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikapnya masing-masing, kita berdoa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 11. Berkati hambamu sebagai guru dan juga setiap siswa-siswi yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal bahkan pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan untuk kelas 10. Pada pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-10 juga. Nah, judul kita batas-batas dalam berpacaran. Bacaan Alkitab kita mulai dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 18. Silakan anak-anak buka Alkitabnya. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di Alkitab, Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, bagaimana saya tahu bahwa saya memiliki masa depan? Yang pertama, untuk remaja kalian yang masih di bangku SMA kelas 10, milikilah batas-batas di dalam pacaran. Kalau tidak, maka jangankan masa depan, cita-cita kalian tidak akan pernah tercapai. Nah, itu menurut Amsal. Nah, kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-29. Silakan buka Alkitabnya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini ayat favorit juga buat Bapak ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini firman Tuhan buat kita semua ya. Jadi Tuhan itu tahu rancangan-rancangan apa yang Tuhan akan rancangan di dalam kehidupan kita, mengenai kehidupan kita sendiri. Nah, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari janji firman Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel di pembuangan pada waktu itu, atau mereka dijajah oleh bangsa lain. Nah, Yeremia melihat bahwa janji Tuhan itu selalu yang terbaik bagi bangsa Israel kalau bangsa Israel tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, pembuangan terjadi karena penyimpangan Israel menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain, bukannya Allah yang hidup. Nah, demikian dalam pacaran. Pacaran kalau tidak ada batasnya, maka bukan hari depan yang penuh harapan, justru kecelakaan, yaitu terjadilah berbagai penyimpangan dalam pacaran. Nah, sebagai pengantar ya, kita masuk bagian A. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, bab yang ke-9 ya, yang membahas mengenai anak SMA boleh pacaran. Nah, setelah membahas mengenai pacaran, dalam pembahasan kali ini penting untuk kamu mengetahui tujuan orang berpacaran dan apa batas-batas berpacaran. Ternyata selain kita memahami ya arti pacaran, arti cinta, ternyata di bab yang ke-10 ini kita lebih belajar tujuan orang berpacaran atau tujuan orang membangun namanya hubungan dalam sebuah pacaran dan bagaimana batas-batasannya diterapkan. Nah, banyak anak SMA yang sudah mulai mengadakan PDKT atau pendekatan terhadap lawan jenisnya ataupun sudah berpacaran. Oleh karena itu, kamu akan dibimbing untuk mempelajari batas-batas dalam berpacaran dengan mengacu pada ajaran iman Kristen yang bersumber dari Alkitab. Ya udah, kalau kalian sudah mulai PDKT ya udah. Tetapi harapan Bapak ini tetap menjadi patokan kalian dalam membangun hubungan kalian.
kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana sih remaja Kristen dalam membangun sebuah pacaran. Sehingga masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh ada, tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kalian, benar-benar dapat diwujudkan. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk di bagian B, pembahasan hasil observasi tentang perpacaran dan batas-batas pacaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu telah diberi tugas untuk mengadakan observasi ya mengenai perpacaran dan batas-batasnya. Dari hasil observasi itu kamu akan memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai arti pacaran. Nah, terus kriteria mencari pacar dan apa saja yang dilakukan oleh dalam berpacaran. Kamu dapat mempresentasikan hasil observasimu secara kelompok maupun individu. Nah, minggu yang sebelumnya kita telah belajar ya tentang memahami tentang pacaran dan juga cinta. Nah, sebelumnya juga kita telah bahas dalam tugas ya, kalian minta untuk melakukan observasi kepada 5 orang. Nah, di sini setelah kalian melakukan observasi, kalian juga diharapkan memperoleh gambaran kira-kira ya arti pacaran itu apa. Terus kriteria ya mencari pacar yang bagaimana. Terus apa saja yang dilakukan orang dalam SMA pada saat berpacaran, apa yang bisa dilakukan. Bukan hanya berdua-duaan ya, bahaya nanti ya. Paham ya? Nanti artinya kalian langsung presentasi. Kalau di kelas sih enak ya. Oleh karena kalian daring, kita daring, ya udah kumpulkan melalui Google Classroom aja. Berdasarkan pengamatan hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian C, menyorot pacaran dari segi iman Kristen. Nah, ini yang kita akan melihat berdasarkan pandangan iman Kristen. Dari segi iman, Alkitab tidak berbicara secara khusus tentang berpacaran. Tetapi Alkitab berbicara tentang etika dan moral kehidupan, termasuk bagaimana manusia harus menguduskan serta memuliakan tubuhnya. Jadi memang dalam Alkitab tidak dijelaskan ya kata pacaran ya, tetapi Alkitab lebih berbicara tentang bagaimana etika dan moral kehidupan seseorang ya. Dalam kaitannya bagaimana menguduskan dan memuliakan tubuhnya, karena tubuh kita ini bait Allah ya. Tubuh manusia ini tempatnya bait Allah. Perjuangan cinta kasih dikisahkan dalam cerita Yakub yang mencintai Rahel. Ia harus bekerja pada omnya Laban ya selama 14 tahun supaya bisa menikahi yang dicintainya, meskipun ia ditipu oleh Laban ya. Ia pantang menyerah, akhirnya ia dapat menikah Rahel. Itulah kisah cinta sejati. Pada mulanya Laban telah berjanji untuk menikah Yakub dengan Rahel, tetapi ternyata di hari pernikahan yang diberikan kepadanya Lea, saudara lahir Laban, telah menipu Yakub. Jadi kita lihat Yakub dan juga Rahel ya. Walaupun dia telah bekerja selama 14 tahun dan dijanjikan untuk menikah dengan Rahel, tetapi karena ditipu oleh mertuanya ya, nah yang bernama Laban. Tetapi Yakub tidak berhenti untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya apa yang diimpikan oleh Yakub bisa tercapai. Itu yang namanya cinta. Cinta itu perlu perjuangan ya. Di kalangan masyarakat Yahudi, seorang mempelai wanita akan mengenakan penutup di seluruh wajahnya sehingga mempelai pria tidak dapat melihat wajah mempelai wanita. Itulah sebabnya Yakub tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Lea dan bukan Rahel. Nah, setelah mengetahui bahwa Laban telah menipunya, Yakub bersedia bekerja lagi kepada Laban selama 7 tahun supaya dapat menikahi Rahel yang dicintainya. Nah, walaupun Yakub ditipu oleh mertuanya sendiri ya, yang bernama Laban pada waktu itu, tetapi Yakub masih bersedia untuk bekerja 7 tahun lagi ya. Artinya inilah cinta yang sejati. Sebelum ia telah bekerja selama 7 tahun untuk dapat menikah Rahel, tapi yang diberikan kepadanya Lea. Jadi total 14 tahun Yakub bekerja untuk Laban demi menikahi Rahel, cinta sejatinya. Jadi 14 tahun ya bekerja untuk Laban, tidak mendapatkan upah, tetapi untuk dapat cinta dari seorang bernama Rahel. Nah, cerita ini menggambarkan betapa seseorang rela berkorban demi cinta. Yakub pantang menyerah, ia rela bekerja keras meskipun telah ditipu demi memenangkan cinta sejati yang diperjuangkannya melalui cara yang
benar dan jujur. Jadi Yakub dan Rahel ya, demi memperjuangkan cintanya, rela berkorban, apalagi pokoknya pantang menyerah di dalam mewujudkan cintanya. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub adalah di jalan yang benar dan juga jujur. Nah, menurut pendapat kamu, apakah tujuan orang berpacaran? Jadi berdasarkan cerita Yakub, Rahel dan juga Laban, Lea, nah kalian diminta pendapat kalian ya, apa tujuan orang berpacaran? Jadi dari sini Bapak berharap kalian mendapatkan pemahaman tujuan orang dalam membangun pacaran itu apa. Selanjutnya kita masuk bagian 1, tujuan pacaran. Bicara tentang batas-batas dalam berpacaran erat kaitannya dengan apa tujuan berpacaran. Jadi, kalau kita bahas tentang batas-batas pacaran, artinya kita itu akan membahas tujuan orang berpacaran. Kalau ada tujuannya, maka ada batasan di dalam pacaran. Nah, apa tujuan pacaran? Apakah hanya mengisi kekosongan dalam hidup kita, memenuhi keinginan mata atau demi kepuasan diri sendiri, di mana yang jadi pusat perhatian hanya pada diri sendiri, sehingga pada masa pacaran timbul istilah bahwa dunia ini hanya milik berdua. Nah, apakah pacaran ada unsur asmara? Mengacu pada pendapat para filsuf dan psikolog pada pelajaran sebelumnya, asmara itu mempunyai 2 pengertian, yaitu cinta kasih, cinta birahi. Jadi ada cinta yang memang dilandasi dengan kasih, ada cinta dilandasi dengan birahi. Nah, menurut kalian apa sih tujuan orang berpacaran? Yang disebutkan barusan tadi itu yang keliru ya, mengisi kekosongan, mumpung kosong Pak, daripada bete nggak ada teman chat mungkin, daripada nggak ada teman diajak ngomong Pak, diajak ini chatting mungkin, seperti itu. Intinya bukan untuk tujuan yang benar. Ya, ini perlu dipahami untuk kelas 10. Kalau tujuannya hanya itu, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Ya, cari kegiatan aktivitas lain yang berguna di dalam kehidupan kalian. Pada dasarnya asmara itu bukan cinta, karena asmara itu naksir atau keinginan yang berpusat pada diri sendiri, sedangkan cinta kasih sejati adalah perasaan mengasihi di mana ada sikap saling memperhatikan, menghargai dan menghormati. Cinta melahirkan berbagai hal positif dalam kehidupan. Bacalah surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 mengenai cinta kasih. Cinta yang benar tidak dapat dijadikan topeng untuk satu maksud dan motivasi tertentu dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Jadi asmara tidak sama dengan cinta. Asmara itu hanya berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi dengan nafsu dalam kurung seks yang cenderung mendorong orang melakukan penyimpangan. Jadi beda ya asmara dan juga cinta. Ini asmara itu ya berpusat kepada keinginan semata, ya, egonya semata, sedangkan cinta itu biasanya lebih saling menghormati, saling menghargai, dan membuat aktivitas yang positif membangun satu dengan yang lain. Jadi itulah tujuan orang berpacaran, ya, bukan untuk keinginan semata yang bisa membawa kepada penyimpangan-penyimpangan di dalam masa remaja. Selanjutnya kita lihat bahwa pacaran yang benar harus berorientasi pada kasih akan Allah, di mana perintah Allah yang harus dituruti atau diprioritaskan dalam hubungan pacaran itu. Jadi pacaran yang benar, pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan, ternyata tujuannya berpusat kepada kasih Allah. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu kita diminta mampu mengikuti atau memprioritaskan Allah di dalam hubungan pacaran. Nah, kita harus menunjukkan gaya hidup yang disetujui oleh Allah. Nah, bukan berpusat pada diri sendiri. Jadi perhatikan ya, kita sebagai manusia ketika kita membangun hubungan awal pacaran, nah, yang perlu kita perhatikan, kita ini harus mempunyai gaya hidup yang benar dulu, atau gaya hidup yang sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Nah, kalau gaya hidup kita sudah sesuai dengan standarnya firman Tuhan, maka
ketika kita membangun hubungan pacaran, kita tidak melakukan penyimpangan di dalam hubungan pacaran. Jangan sampai hubungan pacaran berpusat kepada diri sendiri atau pembenaran kita sendiri. Nah, kasih akan Allah ini membuat kita mengikuti aturan main yang Allah berikan. Jadi kasih yang ada di dalam kehidupan kita ya, yang membuat kita itu mampu mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14, terus dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, serta kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Nah, menekankan pacaran yang benar harus didasari dengan kasih Allah, sehingga orientasi pergaulan itu hanya ada dalam tubuh Kristus, bukan berdua-duaan. Karena akibat dari berdua-duaan itu, tanda kutip nenek bilang berbahaya. Nenek siapa? Bapak kurang tahu. Yang pasti ternyata kalau kita menekankan dalam sebuah pacaran ya adalah didasari kasih, seperti kasih Allah ya kepada manusia yang tampak mengharapkan imbalan, maka hubungan dalam pacaran kita juga akan nantinya sehat. Jangan sampai sering berdua-duaan. Ingat ya, yang berdua-duaan nanti kalian yang menyesal setelah kejadian. Bapak berharap kelas 10 kalian punya orientasi yang benar dalam sebuah pacaran. Kalau yang belum, jangan dulu. Kalau yang sudah, perbaiki gaya pacaran. Selanjutnya kita masuk di bagian 2, motivasi atau dorongan untuk pacaran. Jadi tadi kan pertama tujuan pacaran, sekarang motivasi atau dorongan untuk pacaran. Ada seorang mahasiswa bernama Nur Hamidah Yuni yang mengadakan penelitian di kalangan remaja tentang apa arti pacaran serta apa yang dilakukan dalam berpacaran. Ia menuliskan demikian: tujuan pacaran di kalangan remaja adalah mendapatkan teman untuk menceritakan masalah pribadi, sebagai hiburan, sebagai tempat untuk berbagi, memahami karakter pacar sebelum memutuskan untuk serius, meningkatkan motivasi belajar dan membuktikan diri cukup menarik. Alasan pemilihan pacar adalah sifat-sifat yang dimiliki pacar, persamaan sifat, kepandaian, daya tarik fisik, kekayaan, banyak teman yang tertarik berpacar, dan latar belakang keluarga. Jadi ada seorang yang bernama Nur yang melakukan sebuah penelitian kepada anak remaja ya tentang arti pacaran dan apa yang dilakukan dalam sebuah pacaran. Sebenarnya kalau kita lihat di sini tidak ada yang salah ya sebenarnya. Nah, tujuan pacaran ada berbagai motivasi orang di dalam membangun sebuah hubungan. Entah karena tempat berbagi, entah sebagai tempat hiburan, entah sebagai tempat untuk memahami karakter orang, atau karena memang manusia itu tidak bisa hidup sendirian, Pak. Ya, tidak masalah. Tetapi ya, seharusnya motivasi yang benar dalam pacaran itu yang perlu kita tekankan. Nah, sebelum kita memutuskan untuk membangun hubungan dengan seseorang lebih serius, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, sifat-sifatnya, sifat buruknya, sifat baiknya. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih nanti nenek bilang berbahaya ya, kakek bilang tidak, nenek siapa, kakek siapa, bapak kurang tahu. Intinya bapak berharap motivasi kalian membangun hubungan pacaran bagi yang sudah ya, kalau yang belum jangan ya. Ini sebagai pemahaman buat yang belum, tapi yang sudah tolong perbaiki sikap tingkah laku di dalam membangun sebuah pacaran ya. Justru yang motivasinya semakin semangat belajar ya, semakin memperbaiki sikap, terus memperbaiki penampilan. Sebenarnya itu untuk hal-hal yang positif untuk pribadi kita sendiri. Oleh karena itu, yang seperti itulah yang kalian kejar. Jangan sampai motivasi yang salah.
Selanjutnya kita lihat bahwa dari definisi pacaran dan alasan memilih pacar terlihat bahwa aspek asmara atau birahi masih memegang peranan penting bagi remaja dalam memilih pacar dan berpacaran. Jadi ini cukup bahaya ya. Dari yang kita lihat tadi di atas ya, alasan memilih pacar atau alasan kalian membuang pacar ternyata ini yang masih salah, masih keliru. Ya, aspeknya itu asmara atau birahi ya, yang masih memegang peranan penting bukan pada kasih Allah, bukan didasari dengan kasih Kristus. Jadi ini yang menjadi persoalan ya. Nah, jadi berpacaran di kalangan remaja lebih termotivasi atau didorong oleh ketertarikan fisik dan bukan karena cinta ya. Apakah kamu setuju dengan kesimpulan ini? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, jadi begini. Kalau kalian masih membangun hubungan karena ketertarikan fisik, bukan berarti kalian tutup mata untuk melihat atau meraba, tidak. Artinya bahwa kalian memang lihat dengan mata kalian, tetapi bukan hanya fisik, tetapi bagaimana penampilan secara manusia batiniahnya, karakternya, sifatnya, supaya apa? Supaya hubungan pacaran kalian itu semakin hari semakin menuju kepada tingkat yang serius atau pada tingkat yang jauh daripada aman ya, karena SMA masih panjang ya perjalanan kalian. SMA 3 tahun, nanti kuliah 3 tahun. Apakah mampu kalian bertahan? Misalkan kelas 10 udah pacaran nih, kalian bertahan 6 tahun, kuliah kan 4 tahun normal ya, SMA 3 tahun, 3 tahun tambah 4 tahun, 7 tahun. Apakah pacar kalian yang kalian suka sekarang mampu bertahan 7 tahun menunggu kalian untuk menjadi pasangan? Belum tentu kan, masih banyak persoalan-persoalan di depan. Belum lagi habis kuliah, kerja dulu baru nikah. Biasanya seperti itu secara idealnya. Nah, jangan sampai ketertarikan fisik ini membutakan mata rohani kita. Artinya sifat-sifat jeleknya ya udahlah, ya penting cantik, yang penting ganteng Pak, saya suka. Soal karakter buruk masa bodoh, toh cinta-cinta monyet. Ini bahaya. Sekali lagi Bapak bilang, nenek bilang berbahaya. Ya, jangan sampai kalian melihat itu untuk dijadikan pacar atau motivasinya. Nanti kalian tidak bertumbuh ke arah menjadi seorang murid Kristus. Bahkan nanti kalian di masa akan datang pasti mengalami kekecewaan. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian D, batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Jadi ini poin pembahasan kita. Jadi batas-batas dalam pacaran ternyata diatur atau ada aturan di dalam Alkitab. Nah, apakah dalam berpacaran dibenarkan berpegang-pegang, berciuman, bermesraan, dan tindakan erotis lainnya? Nah, Roma 12 ayat yang ke-12 menekankan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain jangan berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging ya, yang membawa kepada dosa. Jadi Roma pasal 12 menekankan di dalam kehidupan kita jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apapun gaya pacaran anak muda zaman sekarang, tren-tren yang berlaku seperti di negara-negara Eropa bagian barat ya, berciuman menjadi hal yang biasa, perpelukan menjadi hal yang normal yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, apakah itu pantas dilakukan? Kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan atau kalian remaja yang memahami firman Tuhan, tentu tidak boleh. Nah, jangan sampai orientasi pacaran kita, tujuan pacaran kita untuk kepuasan daging atau keinginan semata. Nah, ada perbedaan antara berpacaran yang berorientasi pada keinginan daging dengan berorientasi pada perintah Allah. Nah, perbedaannya itu. Nah, di sini kita akan belajar ya. Tujuan pacaran ada yang berorientasi kepada perintah Allah, kehendak Allah, dan juga ada berorientasi kepada keinginan daging. Jadi begini, Tuhan kan memerintahkan manusia untuk bukan hanya menguasai Taman Eden, mengusahakannya, tetapi beranak cucu. Artinya pernikahan dalam sebuah hubungan nanti habis setelah pacaran dan jenjangnya serius nikah, memang itu bukan sesuatu yang dilarang Alkitab, atau memang ada di dalam Alkitab ya. Tetapi yang perlu jadi pemahaman buat kelas 10 ya,
Jangan sampai kalian salah di dalam memilih. Nah, itu yang pertama. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama itu pacaran yang berorientasi pada keinginan daging. Apa itu? Bertujuan mencari pengalaman yang semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta dengan pertimbangan mungkin besok sudah mencari pacar lagi. Nah, ini bahaya ya. Putus cari pacar lagi ya. Tujuan hanya untuk kesenangan semata atau pengalaman semata lah, kenikmatan dalam sebuah pacaran. Nah, sedangkan pacaran yang bertanggung jawab ya kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju sesuatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pacaran yang baik adalah yang sering mengisi dan memberikan kebaikan serta berbagi melakukan hal baik dan benar serta berguna bagi hidup keduanya. Nah, orientasinya berbeda, tujuannya berbeda. Jadi kalau pacaran orientasinya untuk keinginan daging, biasanya tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Sementara pacaran yang berorientasi kepada Tuhan atau kasih Tuhan lebih melihat bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk kebaikan bersama. Nah, sebagai contoh, belajar bersama bukan arti berduaan, ya ada teman yang lain, ya. Nah, boleh belajar berdua-duaan nanti berpegang-pegangan dan iblis mulai mengintip, bahaya nanti. Jadi selain itu olahraga bersama, bukan hanya berdua, ada teman yang lain ikut olahraga, terus melakukan banyak aktivitas lah ya. Kira-kira aktivitas yang membuat kalian tuh menguntungkan baik kepada lawan pasanganmu dan kepada dirimu sendiri. Itu contohnya banyak hal ya. Kalau kalian misalkan yang jago musik contoh, nah mungkin satunya main gitar, satu nyanyi, dan kalian membuat video atau vlog, dan kalian bisa menyebarkan di media sosial. Dan kalau yang namanya rezeki orang tidak ada yang tahu, bisa aja satu video kalian viral dan Tuhan memberkati melalui video kalian. Tidak ada yang tahu ya. Intinya kalian melakukan hal yang baik, karena bagaimanapun media massa atau elektronik, teknologi memegang kendali di dalam kehidupan manusia. Bukan berarti teknologi menguasai manusia, tidak, tetap manusia yang menguasai teknologi, itu yang benar. Nah, paling tidak kalian melakukan hal-hal yang berguna untuk masa dalam pacaran, masa dalam mengenal. Ini kalau kalian sudah dalam pacaran, karena biasanya SMA sudah paham tentang pacaran. Yang kedua, pacaran yang berorientasi pada keinginan daging ya, memanfaatkan tubuh pasangan untuk memuaskan perasaan seksual. Ini yang bahaya sekali ya, mula-mula pada tingkat ciuman dan pelukan, namun kemudian gampang menjerumus kepada tingkat hubungan seksual. Ya, oleh karena itu jangan sampai ini terjadi ya di dalam hubungan pacaran kalian di masa SMA. Awalnya cuman ya pegang-pegang tangan, enak-enakan ya, mulailah ciuman. Lama-lama yang namanya manusia ya, kilap dan lain sebagainya, jatuhlah dalam hubungan seksual, yaitu free sex. Ini yang sangat bahaya di kalangan remaja. Nah, pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat tubuh pasangan sebagai rumah kediaman Roh Kudus. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bahwa kita inilah bait Allah ya. Bait Allah perlu dijaga. Ada perbedaan ya anak-anak. Jadi orang yang melihat tubuh pasangan dalam kacamatanya Tuhan, melihat bahwa itu sebagai milik Tuhan atau tempat berdiamnya Allah. Artinya tidak boleh untuk dinodai, apalagi untuk kepentingan kepuasan hawa nafsu. Jadi ini Bapak berharap ya di dalam kehidupan kalian untuk usia SMA idealnya lebih baik membangun pertemanan dan persahabatan. Jangan lebih. Itu kalau Bapak boleh sarankan. Nah, ciuman dan pelukan antara seorang pemuda dan pemudi merupakan kontak fisik untuk mendapatkan hasrat seksual dan kenikmatan. Ini bahayanya ya. Ada 4 tingkat intensitas hubungan fisik, dimulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Keempat tingkat tersebut ialah 1. Berpegangan tangan, 2. Saling memeluk, 3. Saling berciuman, 4. Saling membelai dan dapat meningkat ya.
menjadi tindakan tak terpuji, misalnya melakukan hubungan seks yang dilarang oleh hukum agama dan aturan atau norma di dalam masyarakat. Jadi perhatikan ya, ini Bapak sangat-sangat untuk menegaskan kepada kalian, keempat hal ini kalau itu ada dalam hubungan pacaran, mulai dari tingkat yang pertama, kedua, itu stop, ya stop, tidak boleh dilanjut. Enak Pak, namanya berpegang tangan hangat, mau enak, mau tidak, mau nyaman, ya stop. Ya jangan dilanjut. Kalau tidak, paling tidak kalian untuk tidak melanjutkan hubungan pacaran, karena nantinya ya menuju kepada tingkat yang fatal di dalam kehidupan kalian. Karena itu memang dilarang oleh agama, bukan dilarang dalam arti hanya perintah, tapi moral ya di dalam kehidupan kalian. Karena manusia selalu menyesal di kemudian. Nah, rangsangan seksual yang terus-menerus akan menciptakan dorongan biologis yang terus memuncak. Ketika dorongan seks menggebu-gebu, ya, kedewasaan, kecerdasan, dan pendirian-pendirian serta iman seringkali tidak berfungsi. Jadi perhatikan ya, kalau ini sudah menggebu-gebu, ya, memuncak di dalam kehidupan kalian, entah laki-laki dan perempuan, ya, yang namanya iman, yang namanya pikiran-pikiran normal, pendirian-pendirian yang kuat, biasanya tidak berfungsi saat itu, ya, atau tersingkir untuk sementara. Banyak pasangan muda berkata bahwa ciuman itu normal, karena ciuman itu adalah penikmatan pada masa pacaran dan dianggap akan lebih meningkat kali kasih antara dua belah pihak. Jadi pemahaman ini keliru. Mungkin ada kalian beranggap, wah Pak kan ciuman ya Pak, ya, yang namanya dari hal yang biasa kepada yang lebih serius. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegah kan belum ada yang terjadi, kalau mengobati kan sudah ada yang terjadi atau luka yang terjadi. Jangan sampai hubungan pacaran membuat kalian kecewa dan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Masa depan nanti yang tadinya pengen mencapai cita-cita, karena kecewa putus asa, hilanglah pengharapan. Itu adalah pendapat yang sangat keliru, karena Alkitab memberikan penjelasan bahwa dampak dari hubungan itu akan membuat seseorang merasa bersalah. Nah, bahkan bisa mengubah sayang menjadi benci. Pernah rasain nggak? Pernah pastinya. Kalau orang yang kita sayang terus membuat kita kecewa, berkali-kali bisa membuat kita benci, apalagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Cinta membawa kebencian, bahkan membawa pembunuhan. Banyak sekali terjadi pembunuhan, ya. Yang tadinya cinta, jadi saking cintanya pengen memiliki semuanya, akhirnya cintanya menjadi benci, pemerkosaan, akhirnya dibunuh dan lain sebagainya. Banyak terjadi. Nah, selanjutnya kita belajar dari Alkitab, ya. Contohnya dalam 2 Samuel pasal 13, ya, ayat 1 sampai 15 mengisahkan tentang anak-anak Daud, Amnon dan Tamar. Nah, Amnon begitu mencintai Tamar sampai-sampai ia jatuh sakit karena keinginannya untuk memiliki Tamar. Tetapi pada ayat yang ke-15 diceritakan setelah mereka jatuh pada dosa seks, timbullah suatu kebencian dalam diri Amnon terhadap Tamar. Ini berarti bercumbuan bukan merupakan jaminan akan cinta sejati. Birahi manusia hendaknya diwujudkan dalam suatu hubungan yang legal yang diberkati oleh Tuhan, yaitu dalam pernikahan. Ketika manusia melakukan di luar hubungan yang legal dan diberkati oleh Tuhan, cumbuan yang dilandasi birahi itu hanya dimotivasi oleh nafsu dan kepuasan diri. Sedangkan jika dilakukan dalam hubungan perkawinan yang diberkati Tuhan, hal itu menjadi sarana dalam mensyukuri kebaikan Allah Sang Pencipta. Jadi perhatikan ya, ini salah satu contoh dalam Alkitab yang menggambarkan Amnon dan Tamar, ya. Kakak mencintai adik, intinya seperti itu, ya. Cinta yang berlebihan sampai dia jatuh sakit dan lain sebagainya, meminta Tamar untuk melayani dan melakukan cumbuan birahi dan lain sebagainya. Akhirnya cumbuan yang dilakukan setelah selesai bukannya tambah cinta, tapi justru kebencian yang dia rasakan. Nah, intinya ketika kita melakukan hal yang tidak pantas, tidak terpuji itu di hadapan Tuhan, maka hal itu membuat kita sangat kecewa, ya. Cinta menjadi benci. Sama hal yang dilakukan oleh Tamar dan juga Amnon terhadap Tamar.
Nah, sebenarnya hubungan seks yang diberkati oleh Tuhan itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia, dan anugerah itu sangat-sangat kita syukuri. Ini belum waktunya ya kalian membahas hal tersebut. Nah, hubungan manusia yang lebih intim dan dalam diekspresikan dalam perkawinan. Seks dan berbagai kenikmatan yang ditimbulkan oleh cumbuan dan sentuhan merupakan misteri yang akan diungkapkan dalam suatu hubungan perkawinan. Cerita mengenai Anmon dan Tamar telah membuktikan hal itu. Setelah mereka bercumbu dan melakukan hubungan intim di luar perkawinan, menikmati sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, hubungan mereka menjadi rusak oleh kebencian. Ini pasti kalian alami di dalam kehidupan kalian. Karena memang itu belum waktunya dan bukan saatnya ya. Yang namanya diberkati oleh Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Tuhan yang memberkati Adam dan Hawa ya. Manusia pertama diciptakan oleh dan Allah memberkati mereka. Artinya Allah sendiri yang membentuk sebuah keluarga yang disebut dengan memberkati mereka di Taman Eden. Jadi itu hal yang sangat istimewa, dan hal itu makanya kalau kalian lihat pernikahan, gak ada pernikahan yang ya udah gitu-gitu aja mengalir. Kalau orang nikah pasti mempersiapkan sedemikian rupa ya, bajunya untuk cowoknya, untuk ceweknya, apalagi tata riasnya, terus panggungnya, makanannya, tamu-tamu. Jadi itu spesial banget karena memang itu momen yang terindah di dalam kehidupan manusia. Itu saat orang menikah. Nah, demikian itu perlu dijaga. Bagi kalian yang sudah pacaran, Bapak berharap ubah cara pandang kalian, ubah cara kalian membangun sebuah pacaran yang tidak baik menjadi yang baik. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berpesan ya, kalian bisa lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 21. Supaya anak Tuhan jangan jatuh dalam perciuman dan lain-lain yang merangsang dalam masa berpacaran, karena itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, dengan demikian, orang-orang Kristen harus menghindari percumbuan dalam masa berpacaran. Ini harus dihindari ya, kewajiban. Tindakan tersebut merupakan penyerahan diri kepada seksualitas, membiarkan hawa nafsu berperan yang nantinya akan membawa kepada kecemaran dan pelanggaran kehendak Allah. Lebih jauh ya lagi, pengajaran moral Paulus kepada anak-anak muda Kristen di mana saja dalam 1 Timotius pasal kelima ayat 22 bagian akhir menulis, jagalah kemurnian dirimu. Ada perintah untuk tetap menjaga kesucian diri bagi semua orang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini penting untuk ditegaskan karena pada pemikiran yang berkembang seolah-olah hanya perempuan saja yang harus menjaga kesucian diri, sedangkan laki-laki boleh tidak suci ataupun tidak murni. Nah, menurut Alkitab, baik laki-laki maupun perempuan harus menjaga tubuhnya sebagai rumah Allah ya, tempat berdiam bagi Roh Kudus. Bukan hanya Alkitab saja yang menulis tentang pentingnya menjaga kesucian diri, bahkan dalam kaitan dengan pacaran, dalam masyarakat juga ada aturan dan norma yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya orang berpacaran ya. Jadi kita melihat ya, Paulus menegaskan ya di dalam Alkitabnya atau menulis kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Bisa lihat dalam 1 Timotius ya pasal 5 ayat 22 ya, di bagian akhirnya jaga kemurnian, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bukan hanya perempuan doang ya. Jadi laki-laki juga, apalagi laki adalah kepala dalam rumah tangga nanti ke depannya, atau yang memimpin dalam rumah tangga. Bukan hanya perempuan yang dituntut untuk menjaga kesuciannya, sementara laki-laki bebas. Tidak, laki-laki juga sama ya, sama baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun kita lihat ya dalam perkembangannya kadang-kadang memang perempuan yang dituntut lebih, sementara laki-laki bebas. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Bahkan di lingkungan masyarakat ya, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat juga mengatur ya tidak boleh melakukan hal yang demikian. Artinya baik agama dan masyarakat itu sejalan pada umumnya. Selanjutnya kita masuk di bagian E, norma dalam masyarakat. Manusia yang hidup dalam komunitas itu diikat oleh aturan bersama yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat.
Ada etika dan moral yang berkembang dalam masyarakat yang jika dilanggar akan melahirkan sejumlah konsekuensinya atau akibat. Ada hukum negara yang bersifat mengikat semua warga negara taat dan tunduk pada hukum dan undang-undang. Ada juga hukum tidak tertulis berupa moral dan etika atau nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam agama ada hukum agama yang harus ditaati oleh tiap penganutnya. Meskipun berpacaran menyangkut urusan pribadi antara dua manusia, tapi mereka yang berpacaran itu hidup dalam komunitas masyarakat dan agama yang memiliki aturan, hukum dan ajaran yang bersifat mengikat. Karena itu ada batas-batas dalam berpacaran. Begitu pula dalam pertunangan dan pernikahan. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi perhatikan, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di mana ada komunitas dalam keluarga, komunitas dalam gereja, komunitas dalam sekolah, dan masyarakat serta bangsa dan negara. Ada hukum-hukum yang mengatur, yang mengikat, dan juga ada hukum-hukum yang tidak tertulis seperti etika dan moral yang disepakati bersama dalam masyarakat. Inti norma itu aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar maka ada akibatnya atau konsekuensinya untuk yang melanggar. Entah tertulis, entah sanksi dan lain sebagainya. Nah, agama juga sama. Agama memiliki peran juga penting dalam kehidupan manusia dalam membangun sebuah hubungan ketika dua orang hidup bersama, tinggal dan lain sebagainya. Semuanya ada yang mengatur. Oleh karena itu, kalian sebagai remaja harus pahami ya. Ketika kalian ada di masyarakat, kalian juga harus mengikuti norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat jika kalian ingin sukses. Selanjutnya kita masuk di bagian F, gaya pacaran remaja masa kini ya. Pelajari Amsal pasal 23 ayat 18, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kemudian berdasarkan pemahaman kamu terhadap bagian Alkitab itu, buatlah penilaian terhadap gaya pacaran remaja pada masa kini. Apakah menurut pendapat kamu gaya pacaran remaja Kristen pada masa kini sesuai dengan prinsip Alkitab? Jika menurut kamu sudah sesuai dengan prinsip Alkitab, apakah alasan kamu menjawab demikian? Pasti ada alasannya. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, mengapa demikian? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Masing-masing ada alasannya ya. Nah, kegiatan dapat dilanjutkan dengan menonton film pendek mengenai cinta remaja dan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Kamu dapat mendiskusikan isi film, kemudian kemukakan penilaian terhadap akibat positif maupun negatif dari pacaran di kalangan remaja, atau pelajari 2 buah kasus di bawah ini ya, kemudian diskusikan mengenai penyimpangan yang tadi dalam berpacaran, terutama dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan masyarakat ya. Jadi nanti kita akan bahas ya, di bawah ada nanti artikel tentang pacaran, 2 artikel di bawah ya. Bisa dari film-film yang pendek tadi seperti yang apa dampak positifnya dan negatifnya ya dari pacaran tersebut. Pasti ada dampaknya ya kepada orang yang pacaran maupun terhadap lingkungannya. Di sini ada putus cinta ya, inilah yang dilakukan remaja galau. Nah, ini di-upload ya Kamis 28 Juni tahun 2012. Sementara diunduh ya berarti 1 tahun kemudian pada tanggal 29 Desember tahun 2013. Nah, Ricardo, remaja belasan tahun warga Pekanbaru, Riau, sempat dinyatakan hilang sejak Senin 25 bulan 6. Nekat terjun di ketinggian 300 meter mengarah ke Sungai Bisiak. Ia nekat melakukan itu diduga setelah putus cinta. Benar, tadi sekitar pukul 9.30 WIBA kami telah menemukan mayat Ricardo yang hilang sejak beberapa hari yang lalu di Sungai Siak, kata petugas kepolisian perairan setempat Kamis. Nah, petugas mengakui penemuan mayat tersebut merupakan buah kerja keras tim pencari dan penyelamat termasuk dari Badan SAR Nasional Basarnas. Nah, warga sekitar Beni ya, namanya itu 36 tahun, mengakui sempat melihat kondisi mayat Ricardo sudah mulai membusuk dengan warna kulit yang
telah membiru. Tadi saya lihat mayatnya sudah mulai membiru dan bau, katanya. Informasi tim penyelamat menyatakan saat ini mayat Ricardo telah dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru untuk kepentingan visum. Nah, sebelum dari keterangan seorang remaja putri Elsita yang tidak lain adalah mantan kekasih Ricardo di hadapan petugas kepolisian diketahui bahwa sebelum nekat terjun dari atas jembatan Sungai Siak, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, keduanya sempat terlibat perdebatan sengit. Di antara keduanya juga ada seorang pria remaja lain yang mengaku juga sebagai kekasih Elsita. Dalam pertemuan itu, Elsita yang mengakui telah mencari dua pria remaja ini memutuskan untuk memilih salah satunya di antara keduanya. Elsita yang mengadu bertemu dengan Ricardo pada Senin 25/6 malam memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan asmara dengan korban. Wanita juga yang berumur belasan tahun ini memilih untuk mengikat hubungan percintaan dengan seorang pria lain yang belum diketahui identitasnya. Mendengar keputusan pahit itu, Ricardo diduga kemudian melakukan aksi nekat dengan terjun ke Sungai Siak. Ini cerita bagi bapak sangat-sangat lucu ya. Putus cinta, nyawa hilang. Ya, jadi bapak berharap di dalam kehidupan kalian ini jangan terulang, tidak boleh terjadi. Sebagai remaja Kristen kita punya pengharapan demi pengharapan di dalam Tuhan. Putus cinta atau diputusin atau kita yang mutusin itu hal yang wajar dan normal. Karena memang kalian masih mencari ya. Bapak berharap kejadian ini cukuplah untuk Ricardo, jangan untuk kalian. Kasus yang kedua, malam tahun baru banyak digunakan remaja berbuat seks bebas. Wah, ini kasus yang sangat-sangat parah ya. Senin di tanggal 30 Desember tahun 2012 jam 8.59 ya WIBA. Nah, diunduh pada tanggal 29 Desember tahun 2013. Tribunmedan.com, Palembang, Ketua Women Crisis Center atau WCCC ya. Palembang, Yeni Roslaini Iji mengatakan malam pergantian Tahun Baru dan Hari Valentine kerap digunakan pasangan remaja untuk melakukan hubungan seks bebas. Pria biasanya melalui aksinya dengan rayuan dan janji untuk bertanggung jawab agar pasangannya yakin. Ada juga pria yang merayu dengan meminta pembuktian cinta dan sayang dari sang kekasih. Biasanya remaja yang larut dalam kemeriahan malam Tahun Baru dan Hari Valentine mau saja menuruti ajakan itu. Kami tidak pernah melihat hal itu atas dasar suka sama suka. Semuanya pasti ada latar belakang. Bisa bujuk rayu, janji manis, dan ancaman pemutusan hubungan pacaran. Tetapi kami tidak mencatat jumlah pasti pemerkosaan yang terjadi di malam Tahun Baru dan Valentine, tegas ini. Perbuatan itu juga tidak lepas dari lemahnya kontrol orang tua terhadap anak. Pengawasan ketat yang dilakukan sebelumnya diberikan pengunculan pulang malam di hari itu. Beberapa pria yang mengetahui pulang itu sengaja mengajak pasangannya menginap di hotel dengan alasan pulang kemalaman. Seharusnya rayakanlah hari itu bersama keluarga. Wanita juga harus hati-hati jangan mudah terpengaruh tawaran-tawaran yang mencurigakan. Jelas Yeni meminta wanita harus berani mengatakan tidak untuk setiap ajakan yang dapat merugikan. Perkataan itu tentu harus selaras dengan sikap dan perilaku. Jangan menyesal dan minta maaf setelah mengatakan kata tersebut, sebab pria dapat melihat itu sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Ini ya yang penting untuk wanita dan yang pria, Bapak berharap bertobat. Di ini ada produk preman meningkat rangsangan seks. Kami belum menemukan korban akibat modus itu di Sumsel, namun beberapa waktu lalu mendapat pesan BlackBerry dari teman di Jakarta, Medan untuk mewaspadai beredarnya modus baru, kata Yeni. Nah, dari beberapa kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang didampingi WCCC, diketahui banyak korban dibujuk rayu memanfaatkan jejaring sosial di internet. Bahkan ada juga korban pemerkosaan yang sebelumnya dibuat tidak sadar setelah minum es jeruk. Hampir semua korban pemerkosaan yang didampingi WCCC itu dilakukan oleh orang terdekat. Ada yang datang dari lingkungan keluarga, pacar, tetangga, dan teman orang tua. Kejadian itu disebabkan oleh kelakuan yang bejat. Korban yang kami dampingi itu rata-rata berusia 14-18 tahun. Ya, usia yang dikategorikan masih labil, gampang dirayu dan diiming-imingi, kata Yeni, editor Sylvia Humaira ya.
Sumber seperti yang diunduh tanggal 29 Desember tahun 2013. Jadi ada 2 kasus yang di atas dengan di bawah ini ya. Nah, kalau ini kasus-kasus yang cukup parah. Nah, untuk kalian yang remaja ini perlu dihindari ya. Malam tahun baru atau Valentine lebih baik dirayakan bersama dengan keluarga. Jangan dengan pacar. Nenek bilang berbahaya. Apapun itu bentuknya. Supaya cerita ini dengan kalian sendiri yang alami. 2 buah kasus tersebut di atas menunjukkan bagaimana seseorang menjadi korban atas nama cinta. Terjadi manipulasi dan penyimpangan terhadap cinta dan pacaran. Yang satu mengakhiri hidup karena obsesi yang begitu dalam terhadap sang pacar, sedang kasus yang satu meminta bukti cinta yaitu melalui hubungan seks. Simak 2 buah kasus tersebut di atas dan kemukakan pendapat kamu. Apakah 2 buah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap makna orang berpacaran? Menurut kamu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda yang putus cinta itu? Nah, kita masuk di bagian G tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini dari 1. Menurut pendapatmu, haruskah ada batasan dalam pacaran? Mengapa? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? 2. Jelaskan pandangan Alkitab tentang berpacaran. Yang ketiga, jika kamu menyukai seseorang, apa saja yang ada pada dirinya yang membuat kamu menyukainya? Dan yang keempat, menurut pendapatmu, apakah siswa kelas 1 SMA sudah boleh pacaran? Mengapa? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Jadi yang kini kalian perlu jawab juga ya. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan pada pagi hari ini. Orang bilang masa remaja adalah masa paling indah, karena keindahan itulah setiap remaja sedapat mungkin mampu menahan diri dari berbagai hal yang merugikan. Dengan begitu mereka dapat menikmati keindahan masa remaja menuju kedewasaan. Pada saat kini ya, di kalangan remaja muncul pemikiran seolah-olah seseorang menjadi orang aneh jika belum berpacaran. Kalaupun pacaran dan tidak melakukan berbagai tindakan seperti mencium dan menyentuh badan lainnya, maka sikap itu dipandang kuno. Orang dapat memutuskan untuk berpacaran ataukah tidak jika ia sudah yakin akan tindakannya. Jadi, keputusan untuk berpacaran haruslah berdasarkan alasan yang benar, bukan hanya karena ketertarikan fisik ataupun supaya tidak disebut sebagai manusia kuno. Ingatlah, apa yang ditanam sekarang akan berpengaruh pada masa depan seseorang. Semua orang pernah melakukan kesalahan, namun tidak semua orang mampu untuk memperbaiki berbagai perbuatan yang salah dan menyimpang. Bahkan banyak yang meninggalkan bekasnya. Oleh karena itu, lebih baik bagi kamu untuk mencegah dari diri tidak melakukan berbagai hal yang menyimpang sehingga masa muda kamu memiliki jejak yang baik dan patut ditiru oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini ya, keputusan kalian bukan ditentukan oleh karena dibilang kuno, ketinggalan ya, tetapi kalian lebih melihat ya, kalian sebagai remaja punya masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, ya sungguh masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jangan membuat harapan kalian hilang dengan kesia-siaan ya. Pacaran belum waktunya, maka berisiko fatal di dalam kehidupan kalian. Jika sudah siap pacaran, siap disakiti, siap juga mendapat yang namanya perasaan kecewa. Kalau belum siap, jangan pacaran. Puji nama Tuhan, kita masuk di doa penutup pada pagi hari ini. Silakan anak-anak ambil sikap berdoa. Doa dimulai. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk karunia yang Engkau berikan pada kami hari ini. Ajari kami remaja Kristen hidup dalam kekudusan dan menjauh diri kami dari gaya pacaran yang salah. Bawa kami selalu dalam lindungan dan penyertaan-Mu di masa kami mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kelas 10.